Jadi orang-orang itu kesini banyak untuk foto-foto, buat konten, misalnya cuma untuk sekedar jalan-jalan, tapi tetap kita selipkan sedikit sejarah tentang sejarah perkebunan. Museum Perkebunan Indonesia II terletak di gedung BKS PPS yang dibangun pada tahun 1918 sampai 1919 oleh seorang arsitek bernama G. H. Mulder. Bangunan ini memegang peranan penting dalam sejarah agraria Indonesia, khususnya Kota Medan. Sebab dulunya gedung dengan arsitektur indah ini merupakan milik Afros. Afros adalah perhimpunan pengusaha perkebunan karet di pantai timur Sumatera. Perusahaan perkebunan ini dipimpin oleh Firis yang menjadi pemimpin pertama Afros. Museum ini diresmikan pada tanggal 6 Desember 2018 oleh seorang tokoh perkebunan nasional yaitu Sutjai Kartasasmita. Museum ini menyediakan edukasi sejarah perkebunan, ruang pameran koleksi perkebunan dan produk hilirnya, arsitektur kolonial, jam lonceng berusia ratusan tahun, dan juga sebuah kafe yang dinamakan Afros Cafe. Memasuki area museum, kita disuguhkan dengan penjelasan berupa tulisan yang berada di lantai 1 museum. Terdapat banyak koleksi peninggalan di zaman kolonial dahulu. Yang pertama, ada sidik jari para kuli perkebunan. Sidik jari para kuli perkebunan diperlukan dalam kontrak lantaran mereka buta huruf. Selanjutnya, ada berbagai macam benda-benda yang dibuat dari hasil perkebunan, seperti bibit sawit jantan dan betina, benih yang harganya mahal, dan buah sawit yang berkualitas baik. Selanjutnya adalah kotak cerutu. Kotak cerutu merupakan peninggalan dari Rotterdam Sloot. Uang koin ini dahulunya digunakan sebagai alat transaksi. Asbak biasanya digunakan oleh para pemimpin atau awak kapal yang terbuat dari perunggu. Mesin tik merek Royal ini pernah digunakan untuk pengetikan surat di kantor BKS PPS. Miniatur kapal MS Willeroy, kapal penumpang dan barang yang membawa hasil bumi dari Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya ke Eropa. Rokok ini terbuat dari tembakau mahal di zamannya. Kita akan berpindah ke tempat lainnya. Di sini ada sebuah timbangan berkel yang digunakan untuk menimbang paket hingga 11 kg. Lalu ada juga brosur pengiklanan kapal MS Willem Royce. Ada juga tangga rahasia yang digunakan untuk kabur dari lantai 2. Karung-karung yang digunakan untuk membungkus tanaman yang siap panen. Dari lantai 2 dan seterusnya, kita bisa melihat pemandangan lalu lintas yang ramai. Tangga ini sudah berumur ratusan tahun dan masih layak untuk digunakan. Sepeda ontel digunakan sebagai alat transportasi zaman dahulu. Inilah perbedaan cara bagaimana para pekerja perkebunan melakukan pekerjaannya. Dahulu tidak ada alat yang memadai, namun sekarang memiliki teknologi yang canggih. Walaupun demikian, kita tidak dapat mengabaikan bagaimana dahulu para pekerja melakukan pekerjaannya. Jika tidak didasari oleh mereka, mungkin tidak akan ada alat canggih untuk perkebunan di zaman sekarang. Benda peninggalan lainnya yaitu menara jam. Menurut beberapa sumber, mesin jam yang digunakan adalah buatan Belanda dan diproduksi pada tahun 1920. Seiring berjalannya waktu dan padatnya kondisi lalu lintas di sekitar gedung, sentakan jam kini hanya sekedar menjadi salah satu kisah masa lalu. Saya mau nanya nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan antara Museum Perkebunan Indonesia yang pertama dengan Museum Indonesia Perkebunan yang kedua? Ada. Nah, jadi kan kenapa ya sama-sama museum perkebunan tapi ada di dua tempat di kota yang sama, karena nggak beda gitu kan? Ya pasti ada perbedaan. Jadi segmentasinya, target pasarnya itu berbeda. Kalau di museum kita yang pertama
pertama itu kita lebih mengenal tentang, lebih belajar, banyak belajar di situ, banyak belajar tentang sejarah perkebunan gitu kan. Makanya wisatawan yang ke sana itu mayoritas itu dari pelajar, dari tingkat yang paling dasar gitu kan, dari playgroup TK sampai ke mahasiswa, tapi umum juga boleh kok, terbuka gitu kan. Namun dari segi tempat itu disesuaikan memang untuk berwisata edukasi, ataupun nanti setelah mereka belajar, karena di sana juga ada pembelajaran workshop, ada berkebun, kemudian ada membuat coklat, membuat lilin, itu tersedia di museum kita yang pertama. Nah, tapi kalau yang kedua, di sini kita lebih wisata jalan-jalan gitu kan. Dalam artian segmentasi di sini juga ini wisatawan lokal ataupun luar negeri gitu kan. Umum anak-anak itu emang tidak dianjurkan gitu kan. Tapi kalau emang ada kunjungan anak-anak biasanya itu barengan keluarga gitu kan, karena apa, dari segi isi kita tidak terlalu banyak membahas sejarah perkebunan, tapi di sini lebih ke lokasi ataupun ruangan-ruangan yang, karena ini kan bangunannya memang sama-sama bangunan tua gitu kan, di museum pertama juga gitu kan. Cuman kalau di sini lebih terlihat estetik ya kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Jadi orang-orang itu kesini banyak untuk foto-foto, buat konten, misalnya cuma untuk sekedar jalan-jalan, tapi tetap kita selipkan sedikit sejarah tentang sejarah perkebunan. Jadi emang lebih perbedaannya tuh ke segmentasi pembelajaran. Museum ini terletak di Jalan Pemuda nomor 10 AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini, para pengunjung akan diberi souvenir berupa kantung teh dan lilin. Tak lupa juga untuk mampir ke Afros Cafe karena setelah berkeliling pasti dahaga akan menyerang tenggorokan. Mari kita lestarikan sejarah yang terukir di negeri kita yang tercinta ini.